Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Maulina. Di video ini saya akan menjelaskan tentang haji. Sebelum kita membahas lebih mendalam tentang haji, kita perlu mengetahui apa itu haji. Teman-teman di sini ada yang mengetahui apa itu haji? Nah, berikut adalah pengertian haji. Haji merupakan salah satu bentuk mengunjungi Baitullah atau Ka'bah yang berada di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan sekali seumur hidup. Bagi mereka yang mengerjakannya lebih dari satu kali, maka hukumnya adalah sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, adapun yang dimaksud dengan kata mampu dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 tadi, yaitu beribadah sehat atau orang sakit atau lemah fisiknya dapat mewakili kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Ada kendaraan yang dapat mengantar ulang atau pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. Aman dalam perjalanan artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. Dan memiliki bekal yang cukup, yaitu harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Nah, bagi perempuan juga harus dengan suaminya atau muhrimnya atau disertai dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian haji, kita juga perlu mengetahui syarat-syarat haji yang harus dipenuhi serta rukun-rukun haji yang harus kita ketahui. Adapun syarat-syarat haji yang harus dipenuhi yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, merdeka atau bukan budak, serta kuasa atau mampu untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji merupakan perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat digantikan dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya dikhususkan bagi laki-laki saja. Yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau pada bulan haji. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang bertawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Adapun macam-macam tawaf. Yang pertama yaitu tawaf kudum, dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua tawaf ifadah atau dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Yang ketiga tawaf nazar atau dilakukan karena nazar. Yang keempat yaitu tawaf sunnah, dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah. Yang kelima tawaf wada atau dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Selanjutnya yang keempat, sa'i. Sa'i merupakan berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukur dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya yaitu 3 helai rambut.
Yang terakhir yaitu yang keenam, tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut, artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan kemudian menggunting rambut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis haji dan tata caranya. Yang pertama yaitu pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasanya dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat atau kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, melaksanakan haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, melaksanakan haji lebih dahulu baru melakukan umroh. Yang ketiga, melaksanakan umroh sebelum bulan haji lalu berihram haji pada bulan haji. Yang keempat, melaksanakan umroh pada bulan haji lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Adapun beberapa perbuatan yang harus dilakukan bagi jamaah haji ifrad ketika melaksanakan haji. Yang pertama yaitu bersuci atau mandi dan berwudu. Yang kedua berpakaian ihram. Ketiga salat sunnah 2 rakaat. Yang keempat berniat haji. Dan yang kelima ketika tiba di Mekah disunahkan melaksanakan tawaf kudum atau baru datang. Tawaf ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji. Tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad boleh dilanjutkan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Yang kedua yaitu melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Jamaah haji tamatu diwajibkan membayar dam nusuk sesuai dengan ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamatu dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, yaitu dengan yang pertama bersuci atau mandi dan berwudu, yang kedua berpakaian ihram, yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat, yang keempat niat dari mikat, yang kelima membaca talbiyah, sholawat dan doa, masuk Mekah dan berdoa, yang selanjutnya masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa, melintasi makam Ibrahim ketika hendak tawaf disunahkan berdoa, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Dan yang terakhir, mencukur rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan umroh. Setelah selesai melaksanakan umroh, jamaah haji tamatu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji, yaitu dengan bersuci atau mandi dan berwudu, berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat dari mikat, berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, berangkat ke Musdalifah setelah matahari terbenam, mabit di Musdalifah atau malam tanggal 10 Zulhijjah, mabit di Mina untuk melontar 3 jumroh, dan yang terakhir kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i dan tawaf wada. Yang ketiga yaitu pelaksanaan haji kirom. Haji kirom adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini, jamaah haji kirom wajib membayar dam rusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kirom dapat dipilih bagi jamaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan umroh sebelum dan sesudah hajinya, termasuk di antaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas. Pelaksanaan haji kirom dimulai dengan bersuci, mandi dan berwudu, berpakaian ihram, salat sunnah 2 rakaat, niat haji dan umroh. Ketika tiba di Mekah, jamaah haji kirom yang bukan penduduk Mekah disunahkan mengerjakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji, atau hukumnya sunnah. Boleh diteruskan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i.
Selesai mengerjakan tawaf kudum tidak diakhiri dengan tahalul sampai seluruh kegiatan haji. Adapun kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji kiram sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Bagi jamaah haji kiram yang belum melaksanakan sa'i pada tawaf kudum, maka ketika melaksanakan tawaf ifadah harus diteruskan dengan sa'i. Selanjutnya, pada waktu akan meninggalkan Mekah, jamaah haji kiram hendaklah melakukan tawaf wada. Yaitu wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah, tetapi wajib membayar denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah digantikan dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Adapun wajib haji yang pertama yaitu ihram, niat berhaji dari mikat atau batas yang ditentukan. Mabit di Musdalifah, melontar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan aqobah. Mabit di Mina, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang haid tawaf wadanya gugur, dan menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Yang terakhir yaitu larangan-larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki maupun perempuan yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh yaitu sebagai berikut. Yang pertama, larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai atas kaki yang menutup mata kaki. Yang kedua yaitu larangan bagi perempuan. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangannya. Dan yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, dan bersetubuh dan pendahuluannya.